Get away from my car, man. You don't want any problems. Wait! Halo Sobat Pot Movie, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan bercerita alur film thriller dari Amerika, Shattered, yang rilis pada tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Malkovich, Lily Craig, Frank Grillo, dan Cameron Monaghan sebagai tokoh utama. Film ini menceritakan persekongkolan untuk penipuan yang dilakukan oleh seorang wanita nan cantik yang menawarkan cinta, hingga akhirnya Chris terjebak. Buat kalian yang lagi pada gabut, don't go anywhere and let's start it. Cerita dimulai dari Chris, seorang pria kaya raya sedang berolahraga dengan view pegunungan salju. Pria ini tinggal di daerah puncak yang sejuk. Setelah itu, dia tengah membicarakan proses perceraian serta tunjangan hidup untuk anaknya bersama istrinya Jamie. Chris menyayangkan perceraian mereka, terlihat dari dia yang belum menandatangani surat perceraian. Chris sibuk menghabiskan waktunya dengan urusan bisnis, sementara Jamie selalu merasa kesepian. Namun Jamie tetap teguh dengan pendiriannya untuk melanjutkan hidup tanpa ikatan pernikahan lagi. Malam harinya Chris pergi ke supermarket dan mendapati seorang gadis cantik dengan baju yang basah sehabis menerobos hujan. Gadis tersebut meminta tolong kepada Chris untuk merekomendasikan sebuah wine yang cocok untuk menghilangkan rasa stres karena ia sedang mengalami hari yang buruk. Chris pun dengan senang hati merekomendasikan wine berjenis Nebbiolo. Mereka pun berkenalan. Nama gadis itu Sky. Setelah selesai berbelanja, Chris mendapati Sky tengah mengumpat karena taksi online yang ia pesan tidak bersedia menjemputnya. Melihatnya, Chris pun langsung menawarkan diri untuk mengantarkan Sky. Gadis tersebut menerima tawaran Chris untuk mengantarnya sampai ke motel yang diakui Sky sebagai tempat tinggalnya untuk sementara waktu. Saat telah sampai di depan motel, Sky menceritakan bahwa ia sedang ada masalah dengan temannya bernama Lisa. Sky tampak bimbang setelah turun dari mobil dan berdiam diri di depan motel. Chris gak tega melihat Sky. Dia pun menawarkan Sky untuk menginap di rumahnya. Sky pun berbalik arah dan menerima tawaran Chris. Apa motif dibalik ini guys? Apakah ada udang di balik batu? Mari kita lanjut. Sesampainya di rumah Chris, Sky tampak terpesona dengan rumah mewah Chris. Mereka pun berbincang-bincang sambil minum wine. Chris menceritakan pekerjaannya adalah seorang pemilik perusahaan teknologi yang bergerak di bidang sistem keamanan rumah. Sky juga menceritakan pekerjaannya. Ia adalah mantan model majalah fashion di Los Angeles dan sekarang memutuskan untuk berhenti lalu bekerja sebagai pelayan di suatu bar hingga saat ini. Chris juga mengajak Sky ke gudang rumahnya yang ternyata menjadi tempat koleksi anggurnya. Banyak hal yang membuat wanita itu tertarik dengan sosok Chris, hingga tak terasa obrolan hangat di malam itu pun terus berlanjut hingga dini hari. Sky sebenarnya sempat meminta agar mengantarnya kembali ke motel, namun tampaknya Chris juga sudah mulai tertarik pada wanita itu. Dia juga nggak mau melepaskannya begitu saja. Pria itu pun menawari Sky untuk bisa bermalam di rumahnya, dan endingnya mereka pun menjadikan malam itu sebagai momen enak-enak. Keesokan harinya, Sky pergi dari rumah Chris tanpa berpamitan. Chris tampak menyesali kejadian semalam. Gimanapun, dia masih suami Jamie. Di sisi lain, saat Sky tiba di motel, ia beradu mulut dengan Lisa. Lisa marah karena Sky tidak mengabarinya dan menunggu Sky hingga pagi. Dari perbincangan mereka, terungkap bahwa Sky hanya numpang di sana, tapi bersikap semaunya. Malam harinya, Chris mencari Sky ke bar tempat Sky bekerja. Tadinya merasa bersalah, mungkin sekarang udah mulai penasaran dengan sosok wanita itu. Obrolan hangat pun kembali terjadi di antara keduanya, yang kemudian berlanjut dengan kencan pertama mereka. Sky sempat mengungkapkan backgroundnya, di mana ia tidak memiliki keluarga sejak kecil dan terpaksa harus hidup sendiri dengan berpindah-pindah panti asuhan. Berbeda dengan Chris, ia bercerita tentang keluarganya. Dulu ia selalu ditinggal oleh orang tuanya, dan hal itulah yang membuatnya terobsesi dengan keamanan rumahnya. Saat hendak mengantar Sky, Chris dikejutkan oleh seorang pemuda yang mencoba membobol jendela mobil milik Chris. Pemuda tersebut melecehkan Sky dengan berkata bahwa setelah ia membunuh Chris, maka ia akan meniduri Sky. Hal itu membuat Sky marah lalu melempar botol minuman kepada pemuda tersebut namun meleset. Lantas pemuda tersebut melayangkan pukulan menggunakan tongkat besi yang ia gunakan untuk mencongkel jendela mobil Chris. Akibat insiden itu,
Chris mendapat luka serius di kakinya sehingga harus Sky merasa berutang budi kepada Chris karena telah melindunginya dari pemuda itu. Dia pun menawarkan diri untuk merawat Chris sampai bisa berjalan. Chris yang selama ini merasa kesepian ditambah lagi dengan perasaannya yang sudah mulai jatuh hati kepada Sky, jelas langsung menerima tawaran tersebut. Apalagi wanita itu juga mengaku bisa melakukan banyak hal seolah bisa mengganti peran istrinya yang selama ini memang nggak tinggal serumah lagi. Chris pun meminta Sky untuk mengambil barang-barangnya ke motel lalu kembali ke rumahnya. Sky bergegas pulang, namun ia sempat menanyakan kode rumah Chris untuk berjaga-jaga. Apabila Chris tertidur, ia bisa masuk dengan sendiri. Sementara itu di motel, Ronald menghampiri Lisa yang tampak seperti anak anjing yang sedang menunggu majikannya pulang. Ronald berkata kepada Lisa bahwa gadis itu tidak sebahagia dulu saat sebelum tinggal bersama Sky. Ronald juga sempat menggoda Lisa dengan memberikan setangkai bunga. Sky yang kebetulan juga baru saja sampai di motel mendapati Lisa tengah berbincang dengan Ronald. Ronald pun memperingatkan Sky dengan ketus untuk membayar uang sewa motel yang telah menunggak selama 2 minggu. Sepertinya pertemanan Lisa dan Sky bukanlah pertemanan yang biasa. Terlihat dari sikap Lisa yang sangat khawatir kepada Sky secara berlebihan ketika Sky menginap di rumah Chris. Sepertinya Lisa menyukai Sky sebagai seorang perempuan, bukan sebagai seorang teman. Scene kembali ke kediaman Chris. Ia yang tidur di sofa tiba-tiba dibangunkan oleh Sky yang ternyata sudah tiba di rumahnya. Kaki yang sakit nggak jadi penghalang bagi Chris. Mereka tetap making love. Hari-hari berlalu dengan luar biasa antara Chris dan Sky. Sky dengan telaten merawat Chris. Begitupun Chris yang semakin terjatuh dalam pesona Sky sampai ia lupa bahwa dirinya masih mempunyai urusan dengan keluarga kecilnya. Keesokan harinya, Ronald datang menemui Lisa di motelnya untuk menanyakan mengenai biaya sewa yang menunggak. Setelah beberapa saat mengetuk pintu dan tidak ada jawaban, Ronald pun menerobos masuk menggunakan kunci cadangan yang ia bawa. Kemudian Ronald membuka pintu kamar mandi karena ia curiga bahwa Lisa ada di dalam dan kemudian ia sangat terkejut melihat Lisa yang sudah berlumuran darah dengan kedua tangannya yang tersobek panjang. Ronald pun bergegas menghubungi pihak kepolisian. Sementara itu di rumah Chris, Sky tiba-tiba saja mengambil handphone Chris dan membuka passwordnya menggunakan wajah Chris. Chris yang belum sadar sepenuhnya pun kembali tertidur pulas. Kemudian kembali ke proses olah TKP motel milik Ronald. Setelah diwawancarai oleh pihak kepolisian, Ronald terkejut bahwa data KTP milik Sky tidak tercatat di pihak administrasi manapun. Hal itu berarti Sky bukanlah nama asli dari wanita itu. Siang harinya, Chris mendapat panggilan video dari mantan istrinya. Kali ini berbeda dari biasanya. Pria itu kini tampak cuek bahkan ketika Jamie mulai membahas tentang anak mereka, tapi tak begitu digubris oleh Chris. Jamie menanyakan terkait perkembangan berkas perceraian. Namun Chris menjawab bahwa ia belum bisa mengurusnya karena ia mengalami musibah, yaitu kakinya terluka. Mendengarnya, Jamie pun turut prihatin dan menawarkan kepada Chris untuk membawa Willow bertemu dengannya pada hari Jumat yang akan datang. Terakhir, Chris mengaku kepada Jamie bahwa ia menyewa seorang perawat pribadi yang akan mengurus dirinya sampai ia sembuh. Jamie pun terkejut dengan keputusan suaminya itu. Lantaran tidak biasanya Chris membawa orang asing ke rumah, terlebih lagi Chris selalu mengupayakan keamanan dirinya. Selanjutnya, ia mencari keberadaan Sky. Ternyata gadis tersebut sedang mandi. Pandangannya mengarah ke tas Sky dan tertarik dengan sebuah foto yang ada di dalamnya. Foto Sky dan Lisa tengah berpose dengan berbagai macam gaya. Namun Chris ceroboh, ia malah menjatuhkan salah satu barang Sky. Hingga akhirnya, Sky pun memergoki Chris yang sedang sibuk dengan barang-barangnya. Sky pun memaklumi Chris, mungkin Chris memang penasaran dengannya. Gak masalah sama Sky, mereka pun melupakan kejadian itu dan tidur bersama. Mungkin kalian udah pada tahu ya mereka mau ngapain. Keesokan harinya, Chris terbangun dan ia tidak mendapati handphone yang selalu ia taruh di meja seperti biasanya. Dan ketika ia tengah mencari-cari handphonenya, ia terkejut dengan berita yang memuat kasus kematian Lisa, teman sekamar Sky. Dalam berita tersebut, kematian Sky masih dalam misteri. Sebenarnya, bunuh diri atau dibunuh. Karena polisi masih mencari identitas teman sekamar Lisa, yaitu Sky. Beberapa saat kemudian,
Sky pulang dan membawa makanan. Dengan santainya, dia melahap fried chicken tersebut tanpa menghiraukan berita mengenai kematian teman sekamarnya. Chris pun terkejut dengan pengakuan Sky bahwa dirinya lah yang telah membunuh Lisa karena Lisa pencemburu dan terlalu merecoki kehidupannya. Yang lebih membuat Chris shock adalah pengakuan Sky yang ternyata selama 2 bulan terakhir memanfaatkan motel Lisa untuk memata-matainya serta merancang skenario pertemuannya di supermarket waktu itu. Dan sekarang, Sky telah berhasil membuat Chris tidak berdaya, termasuk skenario membuat Chris untuk sementara waktu tidak bisa berjalan. Semua itu telah dirancang Sky dengan bantuan oleh beberapa pihak. Chris pun langsung marah dan memaksa Sky untuk pergi dari rumahnya. Chris juga dengan cepat hendak melarikan diri, namun sayang akses keamanan rumah telah dikuasai oleh Sky. Hingga akhirnya Chris dibuat tak sadarkan diri menggunakan stun gun. Dia diikat di kursi roda, lalu dengan garangnya Sky memberitahu apa-apa saja yang harus diturutinya, yaitu mentransfer seluruh uang miliknya ke rekening Sky. Pastinya Chris gak mau. Dia teriak dan menghina Sky. Sky membalas dengan tendangan hingga Chris terjatuh ke belakang. Dengan bor listrik, Sky juga melukai kaki Chris tepat di kakinya yang cedera. Karena gak tahan sama rasa sakitnya, Chris akhirnya memberi password akun banknya. Sementara itu, Ronald hendak membersihkan motel miliknya. Ia mendapati sebuah teleskop di kamar Lisa. Ternyata, teleskop tersebut mengarah ke rumah Chris. Ronald memergoki Sky ada di rumah Chris. Keesokan harinya, Sky meminta Chris untuk menerima panggilan Zoom dari banker untuk melikuidasi saham Chris dan mendanai perusahaan yang akan dibuat Sky, yaitu Sky.co. Berarti Chris nggak boleh berpenampilan seperti seorang tawanan, di mana ia sekarang masih diikat di kursi roda. Maka dari itu, Sky pun menggunting tali yang mengikat tangannya. Namun begitu terlepas, Chris pun mencekik leher Sky. Keduanya terlibat perkelahian. Sky yang masih menggenggam gunting pun langsung menancapkan ke lengan Chris. Tak cukup dengan kata-kata dan kekerasan. Dengan brutal, Sky juga mengancam akan menyakiti Willow dan Jamie. Chris kemudian memohon kepada Sky untuk tidak menyakiti mereka dan menuruti kemauan Sky. Kemudian, Sky juga mencopot semua saluran telepon agar Chris tidak bisa berkomunikasi keluar. Keesokan harinya, Sky dengan lancang menjual seluruh barang seni seperti lukisan, perabot, serta wine-wine mahal milik Chris kepada Kiju. Kiju adalah orang yang bekerja sama dengan Sky sebagai perampok mobil Chris, sekaligus yang telah melukai lutut Chris pada malam ia mencari Sky di bar. Siang harinya, Sky pergi menggunakan mobil Chris untuk menyelesaikan jual beli perabot milik Chris. Di saat yang bersamaan, Ronald memasuki rumah Chris dengan cara memecahkan jendela kacanya. Karena keamanan rumahnya terekam langsung di handphone milik Chris yang telah diambil oleh Sky, dia pun memutar balik menuju rumah untuk menemui Ronald. Sementara itu, Ronald melakukan tawar-menawar terhadap Chris. Ia akan menelepon polisi dan menyelamatkan Chris, namun dengan jaminan lukisan Picasso menjadi miliknya. Chris pun mengizinkannya karena yang terpenting adalah Ronald harus menghubungi polisi menggunakan handphone milik Ronald. Namun sayang, Ronald tidak membawa handphone karena memang Ronald tidak menggunakan handphone. Secara bersamaan, Sky tiba. Ronald tidak bisa melarikan diri. Ia pun langsung mengambil pisau dapur sebagai senjata. Namun, dia panik karena melihat Sky telah menggenggam sebuah pedang. Sementara Sky mengejar Ronald untuk membunuhnya, Chris dengan cepat meloloskan diri dan pergi lewat jendela yang pecah tadi. Lalu dia mengendarai motor salju untuk melarikan diri. Sayangnya, Chris yang kakinya terluka membuat ia kesulitan untuk mengendarai motor itu. Ia pun tersandung batu lalu terjatuh ke aspal. Namun, ia diselamatkan oleh seorang pengendara mobil. Dia juga meminta orang tersebut untuk disambungkan kepada pihak kepolisian. Chris melaporkan kejadian yang ia alami kepada polisi. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata polisi perempuan tersebut adalah Sky. Chris kembali terjebak oleh skenario Sky. Dan orang yang memberinya tumpangan tadi juga salah satu orang yang telah bersekongkol dengan Sky. Chris pun kembali ke rumahnya dan disambut oleh Sky yang berlumuran darah. Sky berhasil membunuh Ronald dengan pedang miliknya. Ternyata orang yang mengantarkan Chris kembali ke rumahnya tadi adalah ayah tiri Sky. Ia mengajari Sky untuk mencuri identitas milik orang lain, serta melatihnya untuk menjadi seorang penipu yang cerdas.
Ia bersama anak tirinya berhasil merancang skenario untuk menjebak Chris karena Chris adalah orang kaya yang kesepian. Maka disitulah Sky menjadi seorang perempuan yang hadir seakan-akan memberikan sosok teman serta kekasih di hidup Chris yang kesepian karena permasalahannya dengan istrinya. Malam harinya, Chris berterus terang kepada Sky bahwa ia nggak perlu melakukan kekerasan untuk mengambil semua hartanya, karena pada awalnya memang Chris sudah mencintai Sky. Namun menurut Sky, Chris berbohong karena selama ini Sky tahu bahwa Chris nggak akan memberikan uang $14 juta yang tersimpan rapi di dalam American Bank. Dan itulah yang membuat Sky tidak terburu-buru untuk membunuh Chris. Karena kode keamanan uang Chris di bank tersebut menggunakan sidik jarinya. Tidak ingin melibatkan Chris secara langsung karena pihak bank pasti akan mencurigai Sky dan ayah tirinya. Maka mereka pun dengan tega memotong jempolnya guna membuka brankas milik Chris. Hari Jumat pun tiba, di mana Jamie berjanji untuk membawa Willow ke rumah Chris. Begitu ia masuk ke dalam rumah, ia sangat terkejut melihat rumahnya berantakan serta bercak darah di mana-mana. Sementara itu, Sky dan Sebastian pergi menuju bank untuk mencairkan dana obligasi milik Chris. Dengan jempol Chris yang dipasangkan di tangan Sebastian dan membuat seolah-olah tangannya sedang patah tulang. Sementara Sky dan Sebastian sedang ke bank, Chris membuat rencana untuk menyelamatkan diri lewat ventilasi udara di rumah tersebut. Chris meminta Willow untuk menyusuri saluran udara yang nantinya akan terhubung dengan teras rumah lalu memasukkan password. Chris menjelaskan kepada Jamie perihal motif penipuan, perampokan serta penganiayaan terhadap dirinya adalah untuk mengincar dana obligasi miliknya dengan cara mengambil ibu jarinya. Jamie pun menjawab bahwa dana serta surat obligasi milik Chris tidak berada di bank. Berarti, Sky dan Sebastian tidak berhasil mendapatkan dana obligasi tersebut, dan mereka pasti akan kembali secepatnya. Sementara Chris dan Jamie khawatir jika Willow bertemu dengan Sky dan ayah tirinya. Sebastian berjalan perlahan menuju pintu, dan ternyata sudah ada Chris dengan senjata kapak miliknya. Setelah pintu terbuka, Chris pun dengan cepat melukai Sebastian dengan kapak tersebut. Sebastian marah dan menendang Chris secara brutal. Sky pun menghampiri Chris dengan menodongkan senjata api. Sebastian yang melihat Sky memegang senjata api pun menyuruh untuk segera menembak Chris. Pada momen ini, Sky terlihat ragu untuk membunuh Chris. Apakah Sky menaruh sedikit rasa kepada Chris? Sehingga Sebastian yang kesal dan gregetan pun mulai berbicara kasar, memanggilnya dengan sebutan kasar, dan dia menembak Sebastian hingga tewas. Dengan cepat, Chris melarikan diri sembari membawa ponsel yang terlepas dari genggaman Sky. Chris paham betul bagaimana menggunakan fitur-fitur keamanan di rumahnya, secara dia sendiri yang ciptain. Chris memutar musik keras-keras agar Sky terganggu, memadamkan listrik dan mengawasinya dengan thermal night vision system, yaitu kamera pengintai yang hanya berguna dalam kondisi pencahayaan yang rendah. Ia ingin membuat Sky kebingungan lalu lengah, dan disitulah ia akan menyerang Sky. Chris pun dengan cepat menerjang Sky dari belakang hingga terjatuh. Namun sayang, karena Sky memegang kapak, ia pun dapat dengan cepat melawan Chris. Jamie pun datang untuk melawan Sky, namun Jamie tidak sekuat Sky, karena Sky berhasil melukai Jamie. Sky dengan sisa tenaga yang ia punya mencoba untuk membunuh Chris dan Jamie. Namun naas, ia lupa akan pistolnya yang terlempar di sudut lantai. Ternyata, pistol diambil sang gadis kecil Willow. Dengan cepat dia menembak Sky. Sky pun sekarat. Namun sebelum meninggal, Sky mengaku kepada Chris bahwa nama aslinya adalah Margaret. Bersamaan dengan meninggalnya Sky, polisi pun datang menyelamatkan mereka. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk bersikap skeptis, yaitu tidak mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal, karena bisa jadi orang tersebut membawa kita ke dalam bahaya. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Buat kamu pendatang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu menjadi orang pertama yang tahu kalau kita punya alur cerita film terbaru. See you in the next video and thanks for watching.